Salam sehat dan salam semangat. Kembali bertemu dengan Pak Cahyo dalam belajar membuat program di Scratch ya. Hari ini kita akan belajar membuat game Jumping Boy ya. Ini ceritanya uh, sprite ini ya, katakan aja si boy nanti akan lompat menghindar dari bola basket yang dilempar oleh sprite satunya, yaitu di sini kalau tidak salah namanya nanti Andy. Jadi seperti ini, klik go, nanti kita lompatnya pakai space ya, spasi. Jadi kalau bolanya kena nanti akan mati dan tulisannya adalah game over. Oke, kita mulai. Persiapkan akun kalian masing-masing. Terus kita masuk ke Scratch. Ya, terus create. Ya, kita tunggu beberapa saat. Dan pastikan kalian sudah masuk ke akun masing-masing ya. Kalian bisa cek di sebelah kanan pojok atas supaya nanti auto save ya. Langkah pertama, kita masukkan dulu sprite yang dibutuhkan, yaitu yang pertama Andy, terus yang lompat itu namanya sebentar ya, yang lompat oke, kita ketik aja sini kalau susah mencarinya. Sport ya, ketik aja, kata kuncinya adalah sport ya. Kita sudah ketemu ya, sprite-nya namanya football ya, ini nanti sebagai si boy-nya. Terus satu lagi adalah bola basketnya ya. Terus untuk sprite yang kucing kita hapus saja ya. Terus untuk backgroundnya atau backdropnya kita tentukan aja sekalian. Di sini backdropnya adalah backdrop yang berhubungan dengan bola basket ya. Kita tunggu ya, ini ya yang basketball 1. Nah, oke. Kalau sudah, kita balik lagi ke code, kita aktifkan dulu yang Andy ya. Andy kita geser ke sini ya, terus ukurannya kita rubah ya, ukurannya kita rubah sekitar 75 ya. Berarti kita pakai kategori event dulu untuk ini, untuk menjalankan atau menampilkan. Setelah itu kita atur ukurannya menjadi set size 75 ya, set size kita rubah jadi ukurannya jadi lebih kecil ya, seperti ini. Kita coba cek ya. Terus kita posisikan kira-kira di sini, nanti ceritanya dia kayak ngelempar bola. Nah, di sini kostumnya itu ada 4 ya, tetapi yang kostum 3 sama 4 kita tidak butuhkan, kita bisa hapus kedua kostum tadi, jadi hanya ada 2 ini. Dan kita gerakkan dia ya, kita gerakkan dia kayak orang melempar bola ya. Ya, meskipun nanti tampilannya tidak persis seperti orang lempar bola ya. Langkah pertama, keluarkan next kostum, setelah itu diklik kontrol, cari forever ya, karena nanti berulang-ulang. Seperti ini, masukkan ke forever, kita jalankan ya. Karena ini terlalu cepat, berarti kita kasih jeda. Misalkan, oh ya, jedanya ini misalkan, oh ya, jedanya wait ya. Misalkan jedanya kita atur aja sekitar 0,3 detik. Ya, 0,3 detik, kita coba lagi. Ya, ya sudah kayak orang melempar. Oke, kita stop dulu. Kalau sudah, sekarang kita akan membuat ini apa?
bola basketnya ini berjalan dari sini ke kiri, ya. Bola basketnya kita atur dan berjalan dari kiri ke kanan, ya. Langkah pertama kita atur dulu ukurannya, ya. Ukurannya itu terlalu besar, ya. Di kategori look ada set size, ya. Set size-nya misalkan supaya ukurannya itu sama seperti bola yang dipegang oleh Andy, kita atur misalkan 50, ya. Kita klik, ya. Kira-kira sudah pas, kita paskan aja di sini, ya. Nanti diharapkan bolanya itu berganti-gantian, ya, berubah-ubah. Ada bolanya langsung 2, bolanya langsung 3, tiga gitu, ya. Dan ada yang 1, ya. Kita ke kostum dulu lagi, ya. Kita duplicate saja ini, duplicate, ya. Bolanya juga kita duplicate. Caranya klik select tool, ya. Kita blok, kita copy, kita paste, taruh di sampingnya, ya, seperti ini. Terus kita duplicate lagi, kita paste, kita taruh sini seperti ini, ya. Jadi nanti ada yang isinya 1 bola, 2 bola sama 3 bola, gitu, ya. Oke, kalau sudah, kita atur supaya bolanya itu bisa berjalan atau kayak dilempar dari kanan ke kiri, ya. Berarti kita atur ini menggunakan gerakan yaitu yang namanya glide, ya. Glide gitu di motion, ya, glide, ya. Tapi kita tentukan, maaf, glide-nya bukan yang ini, ya, black X ini, ya. Kita tentukan posisinya itu nanti kemana, ya. Berarti ke sini, posisi ke sini. Nah, ke sini itu kita bisa minta bantuan ini dulu, kira-kira posisinya seberapa, ya. Ini berarti di posisi minus 190 minus 77, ya. Kita atur aja misalkan minusnya minus 200, y-nya 100 misalkan. Kita coba dulu aja tes, ya. Berarti dia nanti posisinya akan glide atau bergeser ke X, ya. Nilai X-nya minus 200. Nanti kita bisa rubah lagi, ya, minus 100 seperti ini. Kita coba. Nah, sudah bisa glide, ya. Jadi glide-nya kira-kira seperti itu, ya. Nah, itu nanti kita lakukan berulang-ulang dan balik lagi ke posisi ini, ke posisi si Andy, ya. Berarti kita balikkan lagi ke sini, kembalikan lagi ke sini, ya. Kita kembalikan lagi ke sini, terus keluarkan aja goto XY. Jadi posisi nanti balik lagi, ya. Jadi posisi dari goto XY ini kita taruh di atasnya, nanti balik lagi, ya. Berarti di sini berarti y-nya disamakan saja supaya nanti gerakannya lurus. Nilai y yang goto XY sama glide harus sama. Berarti disamakan dulu minus 86, ya. Jadi seperti ini, ya. Nanti klik lagi balik, diklik lagi balik. Nah, ini kan dilakukan berulang-ulang, ya. Dilakukan berulang-ulang berarti kita pakai forever, ya. Kita lakukan berulang-ulang. Goto XY ini berarti posisi awal, glide itu posisi tujuan, ya. Glide posisi tujuannya, ya. Kalian harus paham dengan koordinat atau sumbunya, ya, koordinatnya. Nah, nanti gimana supaya bolanya itu berubah-ubah? Oh ya, kita kasih kepala dulu di event, ya. Supaya bolanya berubah-ubah, berarti kostumnya ini berubah-ubah, tidak harus 3 terus, ya. Berarti switch kostum, kita pakai switch kostum tuh, ya. Switch kostum tuh,
Ya, kita letakkan ini. Nah, nanti kalau kita pilihannya di sini kan ada tiga. Misalkan kalau ini saja yang kita pilih basketball, jadinya adalah bolanya satu saja. Nah, bagaimana supaya bolanya itu random, gonta-ganti, tidak pasti, misalnya bisa keluar satu satu, terus dua, terus tiga, tiga satu dua dan seterusnya. Berarti kita pakai pick random ya. Kita pakai pick random. Itu ada di operator sini, cari pick random. Kita masukkan di sini supaya kostumnya bisa berubah-ubah. Karena kostumnya cuma tiga, berarti pick randomnya one, two, three. Hanya satu sampai tiga saja karena kita punyanya tadi punya kostumnya kan cuma ada tiga kostum. Oke, kita cek ya. Ya, bisa tiga, tiga, dua, tiga lagi. Nah, random gitu ya. Oke, itu sudah bergerak. Nah, sekarang oh ya, set-nya kita masukkan di sini ya. Set size-nya kita masukkan di sini. Oke. Sekarang kita akan atur ini footballnya ini ya. Yang nanti loncat ya. Langkah pertama tentunya kita atur juga ukurannya. Nah, kita atur ukurannya. Oh ya, kasih kepala dulu aja. Kita atur ukurannya, set size. Ya, kita atur ukurannya set size. Di sini kita coba dulu 75. Ya, kita coba dulu 75. Nah, kalau masih kurang kecil, kalian atur lagi misalkan 50. Tapi ternyata kecilan ya. 75 saja. Ya, 75. Oke, kita posisikan aja. Kalau di sini, kalau bulannya di sini terlalu berat ya, berarti kita agak posisinya agak naik ke sini. Ya, kalau sudah, kita akan menggerakkan ini. Ya, menggerakkan ini berubah-ubah kan? Ya, kita cek kostumnya. Nah, ini kan ada dua-dua. Dia kayak bergerak gitu ya, mau menghindar, bergerak mau menghindar. Sama seperti tadi, berulang-ulang, berarti naik kostum, tapinya berulang-ulang, berarti naik kostum, kita tambahkan forever ya. Supaya pengulangannya tidak terlalu cepat, ya berarti kita kasih wait. Ya, kita kasih wait. Di sini waitnya adalah di dalam forever ya, 0,3 ya, 0,3 ya, seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan mengatur lompatannya ya, supaya dia bisa lompat ya. Oke, karena kita nanti gerakannya berdasarkan sumbu kartesius, di mana kalau naik turun itu sumbu yang gunakan adalah y. Kalau naik itu y-nya adalah positif atau plus, yang turun adalah yang minus. Berarti untuk perubahan naik turun kita bisa pakai yang namanya change y ya. Ini naik, kalau di minus turun. Nah, gitu ya. Tapi itu dilakukan berulang-ulang. Nah, kita duplicate dulu. Nah, kita lakukan berulang-ulang, tetapi dengan ada batasan. Ya, tidak selamanya. Berarti kita pakai repeat aja di sini. Repeat. Nah, ya ini dihapus saja. Pakai repeat ini aja. Naik sama turun. Berarti yang naik y-nya pasti nilainya adalah harus plus ya. Ya, seperti ini kita cek. Nah, udah naik ya. Nah, naiknya sekarang untuk naik itu mau pakai tombol apa gitu ya. Naiknya mau pakai tombol apa? Nah, di sini kalian bisa klik di bagian event, pilih when space ya, when space. Berarti nanti kita pakainya tombol space spasi ya, tombol spasi untuk dia supaya bisa naik ke atas. Nah, tergantung nanti bisa dirubah juga pakai up arrow, berarti pakai tombol panah
atas ya. Terserah kalian, nanti kalian nyoba mau pakai apa ya. Nah, sekarang kita cek ya. Yes, itu ya. Sudah, tetapi di sini kan enggak mati ya kalau apa? Kita belum buat kode untuk supaya kalau kena ini akan mati. Gitu ya. Berarti kita balik lagi ke Andi. Ya, jadi kalau bolanya mengenai si sprite football ini, maka akan mati. Ya, berarti kita pakai if. Ya, kita pakai if. Terus jangan lupa kasih kepalanya. Ya, dan itu dilakukan berulang-ulang. Ya, seperti biasa, langsung aja masukin seperti ini. Ya, seperti ini. Jika mengenai ya sesuatu yang hubungannya dengan kena mengena atau touch ya, itu ada di sensing ya. Pilih aja di sini touching ya. If touching mengenai ya, mengenai apa? Bola basketnya ini kan kita, oh maaf ya. Bukan di sini, maaf. Bukan di sini, tetapi harusnya di basketball ya, maaf ini salah. Kita letakkan di basketball. Yang Andy ini dihapus saja. Andy ini hanya bergerak, dia hanya bergerak saja. Tadi di basketball ya. Jika bolanya mengenai football, ini football kan, sprite football nih ya, sprite football, maka akan berhenti. Ya, berhenti itu dikontrol, pilih stop all. Ya, kita cek. Nah, udah berhenti. Ya, maka permainan akan berakhir. Nah, kalau berakhir berarti kita tambahkan nanti tulisan game over. Ya, kita klik backdrop dulu. Ya, backdropnya ini kita hapus saja. Backdropnya kita duplicate. Ya, yang pertama kita kasih judul aja di sini. Oh ya, kalau nanti formatnya nanti bitmap, tolong di sini klik convert to vektor ya. Tetapi ini karena sudah vektor tidak masalah ya. Jadi teksnya itu bisa dirubah-ubah ya. Sekarang klik teks ya. Kita kasih nama di sini, gamenya namanya Jumping Boy ya, Jumping Boy misalkan ya. Terus kita kasih warna merah ya. Terus ukurannya seberapa, silakan atur sendiri ya, atau di sini ya. Untuk jenis huruf kita klik di T ya, jenis hurufnya sedikit ya. Jadi ini Jumping Boy. Dah. Nah, posisi atau letaknya silakan atur sendiri di mana. Kalau sudah, sekarang kita kasih nama satunya lagi. Ya, di sini tulis saja game over kalau sudah selesai permainannya. Game over. Itu kita perbesar. Ya, kita perbesar berarti permainan sudah selesai. Jenis huruf juga silakan nanti atur kalian masing-masing ya. Bisa kasih nama kostumnya supaya tidak bingung ya. Di sini misalkan kostumnya adalah game over. Jadi kalau kita mau ganti itu gampang. Oh, ini game over tuh yang kostum ini ya. Terus ini kasih nama Jumping Boy. Ya, Jumping Boy. Oke. Kalau sudah, kita balik lagi ke yang mati tadi ya, mati itu di bola. Jadi kalau mati nanti dia akan berubah backdropnya menjadi game over. Jadi seperti ini, just nah game over lah. Di awal permainan itu
backdropnya adalah yang jumping boy ya, letakkan di sini tidak apa-apa ya, letakkan di sini tidak apa-apa. Jadi kalau klik ini yang muncul adalah jumping boy, tetapi ketika mati yang muncul adalah game over ya, begitu ya. Sekarang kita akan buat poinnya ya. Untuk buat poinnya, untuk membuat poin kita atur aja di sini ya, kita atur aja di sini ya, di sprite yang apa ini, sprite yang ada ya, kita atur dulu posisinya ini ya, jangan terlalu naik ke atas ya, kita turunkan aja sedikit seperti ini. Nah, kita set ukurannya, berarti posisinya nanti pasti di situ ya. Kita set ukurannya berarti go to XY, kita letakkan di sini. Ya, jadi posisi awalnya dia pasti di situ. Yes. Ya. Oke. Sekarang kita akan membuat poin atau skornya ya. Berarti klik variable variables and make variable, di sini ketik aja poin atau skor aja ya, skor ya, klik OK. Terus sama satu lagi poin skor tertinggi ya, skor tertinggi atau high score ya, tertinggi, klik OK ya. Kalau sudah, kalian sekarang keluarkan ini ya, skor ini dikeluarin dulu aja, set sama change dikeluarin dulu nanti karena kita butuhkan itu. Sekarang kita klik ini, when klik setelah itu atur skor awalnya adalah 0, berarti set skor adalah 0 ya. Terus kita akan change score by 1, berarti kita akan berubah. Nah, gini aja kita atur bahwa setiap setengah detik skornya akan bertambah otomatis ya, setiap setengah detik skornya akan bertambah. Berarti di sini change score ya, dan itu berulang-ulang ya, change score bertambah 1. Berapa detik tadi? Setengah detik. Berarti kita atur dengan wait. Jadi setiap setengah detik 0,5 itu poinnya akan bertambah. Nah, ya poinnya akan bertambah ini ya, otomatis kayak jalan itu. Nah, poinnya bertambah. Oke, gitu ya. Matinya seberapa lah, udah skornya akan berhenti. Begitu, itu untuk skor. Lah, bagaimana kita akan menambahkan skor tertinggi? Ya, skor tertinggi. Berarti gini, jika ya skor yang kita miliki ini lebih dari skor tertinggi, maka set skor menjadi skor akhir. Ya, caranya kita keluarkan if dulu. Ya, if kita masukkan aja di sini. Terus jika skornya lebih besar dari, jadi gini, kalau skornya misalkan ini sekarang 11 ya, nanti skor selanjutnya adalah 15. Berarti jika skornya ini lebih tinggi dari skor yang tadi, maka akan berubah skornya mengikuti skor yang terbaru. Nah, berarti kita pakai operators. Di sini ada lebih besar ya, skornya lebih besar, kita pakai seperti ini. Jika skornya lebih tinggi atau di atasnya skor tertinggi, maka skornya harus berubah. Ya, high skornya akan berubah atau kita atur set skornya. Jadi kita tambahkan lagi set skornya ini, set skor tertinggi ini tuh skor terakhir yang muncul ya, skor terakhir yang muncul ya, supaya skor terakhir ini
jadi skor tertinggi. Ya, skor terakhir jadi skor tertinggi. Oke, kita cek. Yes, ya, belum. Ya, high skornya 1. Ya, sekarang bagaimana kalau kita kedua, misalkan lebih dari 1? Ya, tentunya nanti high skornya juga berubah. Nah, ini tak matikan. Cus 7. Nah, sekarang kalau misalkan ini langsung mati, skornya kan dapat 1. Ya, high skornya tetap karena 1 ini tidak lebih besar dari skor tertinggi saat ini. Ya. Jadi skornya yang sekarang ini tidak lebih, ya tidak berubah. Begitu. Ya. Oke, kira-kira seperti itu untuk game jumping point ya. Oke, gampang ya. Silakan nanti dicoba. Mungkin sprite-nya bisa diganti yang lain atau kalian bisa juga ganti backdrop yang dari luar ya, dari gambar luar. Nanti kalian bisa upload backdrop ya di sini ya, bisa upload backdrop yang dari luar. Ya, upload backdrop seperti ini sehingga mungkin backdropnya bisa sesuai dengan yang kalian suka. Oke, semangat mencoba. Semoga kalian berhasil mencobanya. Kira-kira seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat. Terima kasih.